support sekolah Betul. sebagai ininya ya, Betul fokus sekali. utamanya ya. Ya. Yang kedua, otonomi sudah ada, tergambarkan, dimiliki, ya, otoritas sekolah yang besar di sini maksudnya ada kemandirian, ada kemauan untuk memberdayakan diri sendiri, berdasar sumber daya yang ada, adanya keleluasaan, tidak kaku, tidak menunggu kebijakan atasan, tidak menunggu kepala sekolah atau dari dinas pengawas dan sebagainya. Ada kedaulatan sebagai salah satu bentuk dari otonomi sekolah, dan ada kebebasan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif tadi. Jikalau siswa ini tidak terpenuhi dalam pertemuan jam pelajaran sehari-hari, maka ada jam pelajaran tambahan. Itu salah satu indikator untuk penyelenggaraan pembelajaran yang dikatakan otonomi dan berorientasi sekolah. Kemudian selain itu juga sekolah ini harus memiliki tim kerja yang cerdas dan kompak, ya. Jadi tidak hanya guru kelas, karena ini orientasinya dari MBS-nya adalah mutu pendidikan dan pembelajaran, adalah prestasi siswa. Jadi siswanya saja atau gurunya, tapi bukan hanya itu. Yeah. Kemudian di sini selain dengan tim kerja tersebut, maka ada pengambilan atau proses kemampuan pengambilan keputusan yang secara kolaboratif dan partisipatif oleh semua unsur bisa dilakukan. Kemudian sekolah tersebut responsif terhadap perubahan yang ada, terutama ada masukan atau harapan dari masyarakat biasanya ini, ya. Sehingga peningkatan mutu bisa dilakukan. Dan selanjutnya bahwa sekolah ini MBS-nya bisa dilaksanakan, misalnya terbentuk sebuah sistem jaringan kerja dan kerjasama di dalam pengelolaan sekolah secara umum, ya, secara keseluruhan. Nah, itulah mengenai bagaimana MBS ini bisa dilihat dari aspek pengelolaan sekolah yang sedang berlangsung. Sekarang kita bisa tahu bahwa sekolah itu sudah berhasil menerapkan MBS atau belum, itu bagaimana, Pak? Nah, ada beberapa ciri atau beberapa indikator yang bisa dikatakan tadi, selain sekolah memperoleh nilai positif, menerapkan prinsip, juga melaksanakan pengelolaan yang baik dan benar, terukur, terkontrol, juga ada semacam istilahnya ciri atau karakteristik yang sangat penting. Di sini kita lihat ada beberapa hal yang bisa dikatakan bahwa sekolah ini sudah menerapkan MPS dan juga sudah berhasil. Yang pertama ini berhubungan dengan output, sudah barang tentu. Sekolah berprestasi tinggi secara akademis dan non akademis, tadi saya katakan, baik pembelajarannya maupun manajemen prasarana prasarana serta sistem-sistem yang lain. Kemudian dari aspek proses PBM-nya baik dari kelas 1 sampai kelas 6 efektif, baik ada tambahan atau tidak dikatakan efektif dan tepat mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak. Kemudian kepemimpinan yang kuat, demokratis serta terbuka yang dipimpin oleh kepala sekolah atau oleh wakil kepala sekolah, atau tidak ada atau tidak hadir, kedua-duanya tetap ada pemimpin yaitu guru misalnya, serta lingkungan belajar yang aman, tertib, nyaman dan bergairah. Nah, itu semua para pemirsa adalah salah satu karakteristik sekolah telah ber-MBS dan dikatakan berhasil yang ditinjau dari aspek output dan proses sebuah penyelenggaraan pendidikan yang ber-MBS di level persekolahan. Jadi dalam hal ini keluaran atau output maupun prosesnya dua-duanya sama penting ya Pak? Kita tidak bisa masa bodoh terhadap proses atau juga hanya menomorsatukan hasil saja begitu ya? Tidak instan hanya berorientasi nilai. Kalau prosesnya tidak bagus, ya itu tidak bisa dikatakan MBS-nya berhasil. Karena banyak sekali sekolah dewasa ini yang lebih orientasi kepada hasil. Misalnya kalau olimpiade, ya itu saja siswa 3 orang yang ikut olimpiade saja yang diberikan pelatihan, berikan pelajaran tambahan. Tidak semua. Nah, itu bukan berarti bagus manajemen sekolahnya. Pak, menjelang akhir acara kita Pak, mungkin Bapak bisa memberikan suatu rangkuman atau kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan hari ini. Baiklah para pemirsa, barangkali kita bisa menarik inti daripada pembahasan kita sore kali ini tentang pemahaman MBS. Yang pertama, bahwa MBS ini merupakan sebuah manajemen dengan pola dan dimensi yang baru, meninggalkan pola sentralistik tapi lebih cenderung ke desentralistik atau otonomi sekolah. Kemudian MBS ini memiliki prinsip yang harus jelas, yang harus terukur, mulai dari keterbukaan, tanggung jawab, kebersamaan, partisipatif,
akuntabilitas, sustainabilitas, keberlanjutan, kemampuan sekolah untuk tetap eksistensi, dan akhirnya memperoleh mutu yang diharapkan oleh sekolah. Nah, itulah barangkali karakteristik dan pemahaman kita di awal pemahaman tentang MBS pada sore kali ini. Bagi sekolah-sekolah yang pemangku kepentingannya masih reluctant atau enggan diajak berubah Pak terkait dengan terjun atau bergabung menggunakan MBS ini, mungkin Bapak punya masukan atau saran? Ya, saya ini pernah ya berkunjung ke salah satu sekolah yang katanya sudah ber-MBS itu di Purwokerto. Nah, ada upaya untuk mengajak para pemirsa atau teman kita sejawat yang ingin atau susah berubah, kita ajak untuk berkarya wisata berbasis MBS begitu ke sekolah yang bernuansakan MBS. Pasti itu rupanya pakai pendekatan semacam itu bisa ampuh juga ya Pak ya. Pak Denny, terima kasih banyak atas penjelasan Bapak, mudah-mudahan bisa diterapkan dengan penuh efisiensi dan efektivitas bagi para pemangku kepentingan pendidikan dimanapun. Pemirsa, demikian perjumpaan kita pada hari ini, mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat. Atas nama seluruh kerabat kerja hari ini, saya Genius Bada mohon pamit, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya putus sama Bapak satu bulan. Prefix, Komfix, Ifix, dan Sufix. Nah, keempat ini lekat dengan keseharian kita, tapi memang kita agak sulit untuk bisa menyadarinya, karena ini memang mengalami sebuah perubahan setiap waktu. Dia bisa berubah menjadi sufix, bisa menjadi konfiks, bisa menjadi lain sebagainya. Dan jangan dilupakan juga adanya unsur-unsur serapan yang juga masuk ke dalam proses afiksasi ya Pak ya. Iya, ini sudah mengalami sebuah proses afiksasi dari serapan yang ada, lalu diterjemahkan, kemudian diserap, kemudian menjadi sebuah kata dasar. Dari kata dasar ini mendapat proses afiksasi yang di dalamnya tadi bahasa asing tadi. Pak Rozi, terima kasih banyak atas uraian Bapak hari ini. Saya harap ini bisa dipahami oleh rekan-rekan pemirsa dimanapun, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, demikian jumpa kita pada hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Genius Bada mohon pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.